Oke, selamat datang di KKKS episode ke-19 bersama gue Muhammad Awi Karuniado. Nah, di podcast kali ini ada preambulnya dulu nih. Ini podcast nggak direncanain karena gue lagi baring-baring di hari Minggu yang tenang, lagi baring-baring. Tiba-tiba ditelepon, bro gue udah di bawah, gue naik ya. Iya, gue kaget kan. Ya udah, dia naik aja ke kamar gue. Ternyata si Caur lagi dikejar. ini konteksnya ini di Minggu pagi menjelang siang loh. Ini dan doi baru dari gereja. Siapa lagi doinya kalau bukan Nico Ferdinand Jonathan. Ini sungguh aneh sekali ya saudara-saudara. Orang habis ke gereja, habis beribadah, kusuk, mendapat berkat, otomatis jiwanya tenang kan. Ini begitu pulang gereja jiwa saya tidak tenang. Apakah pertanda ini sebuah kiamat mini buat saya? Kiamat mini. Aduh, Coba ceritakan dulu kronologinya bang. lu ketawa-ketawa aja lu anjir. Gak tahu apa nih orang lagi kesusahan nih begini. Lagi dalam panik gue cuy. Jadi gini, kalau mau mendengar kronologinya secara lebih rinci dan lebih bisa untuk menjadikan pelajaran ya buat kita semua agar jangan nyari perkara lah di jalan ya terutama. Jadi gue sebelum ke sini ke tempat podcast kali ini, gue kan pulang dari gereja tuh. Gue habis jajan di gereja. Makan apa tuh? Makan congpan. Di Congpan. Langganan itu 20.000 kenyang bego. Habis udah bego kan kenyang, mau balik lah gue. Perut udah penuh nih enak, mau balik. Paling rebahan dikit. Habis itu tadinya gue mau ngajak bapak ini ke mall di Alam Sutra, mau main virtual reality tadinya. Tapi gue balik dulu nih, siap-siapin ini tukar baju atau ada urusan lain. Tapi kayaknya sepertinya Tuhan berkata lain. Aduh. Jadi gimana tuh? Tiba-tiba Kan jam 11 gue digedor. Gila lu aja. Jadi hamin bukan hamin aja berapa menit yang lalu baru kejadian ya. Belum ada sejam nih malahan. Jadi gue pas udah abis makan kenyang pulang kan gue naik motor kan. Kalau ke gereja itu biasanya gue naik motor. Nah gue naik motor ke depan Gading Serpong itu kan di depan Gading Serpong itu ada belokan tuh yang ke kiri perempatan ya perempatan sih bener belokan ke kiri yang di sananya ntar ada bundaran di ke arah McD tuh putar balik. Nah pas gue belok tiba-tiba nyantai tuh gue bawa motornya juga santai gue set. Tau-taunya ada yang nyelipnya nggak nyantai, kena spion gue oleng kan, weh anjir, terus dianya juga oleng, terus dianya ketawa-ketawa kan, bukan dua motor, maksudnya dua orang ini. Dua orang satu motor. Motornya itulah ya skuter, udahlah sebutin aja mereknya Honda Beat, yang nyenggol gue tuh Honda Beat, nyenggol spion, gue oleng kan set, dia juga oleng, tapi dia ketawa, wah ngaco nih anak nih, yang ngedarain itu lu mau jatuh, hampir mau jatuh tuh bang. Iya, orang udah oleng banget parah, udah kalau misalkan gua nggak turun kaki ya udah bablas gua jatuh. Akhirnya gua udah keseimbangan lagi, bete lah gua kan, gua samperin aja terus dia masih ketawa cengar-cengir, gua pepetin lagi aja, gua pentokin spionnya tuh. gua apa ya, gua tepok lah spionnya, kan dia penyok tuh jadinya kan belok tuh spionnya, dia juga kaget kan, wih anjir. Nah dari situ tuh perkara dimulai kan, kejar-kejaran lah kita nih. Dikejar sama orang yang bikin perkara duluan. Iya cuy, gua nggak ngerti tiba-tiba itu motor tadinya cuma satu motor jadi ada dua motor. Gue bingung kan, dua motor dan juga dua orang berboncengan gitu. Jadi ada 4 orang nih. Jadi ada 4 orang yang ngejar gue tadinya mau ke arah rumah kan. Wah kayaknya nggak beres nih kalau gue ke rumah, ntar si brengsek ini tahu gue mau ke arah rumah, alamat rumah gue, jadinya ya udah gue belokin lagi aja masuk ke dalam Gading. Akhirnya gue putar tuh ke Karawaci. Gue inget kan, wah kan ntar jam 1 gue ada janjian nih dengan bapak brengsek ini juga. Ya udah akhirnya gue belokin aja lah ke kosan ini dulu. Akhirnya gue pikir di Perum tuh pertama kan udah selesai tuh di Kelapa 2. Wah aman nih. Tiba-tiba ada suara teriakan, weh turun lo. Wah
Bingung kan gue liat spion, wah si anjing masih ngejar nih, tai makin kayaknya makin intens gitu kan, masih nguber aja. Terus gue akhirnya udah lewat Islamik masih diikutin lewat dari Gading Serpong, Kelapa Dua, Islamik. Terus masuk kan ke Karawaci kan, ke sirkuit Karawaci yang depan UPH. Wah, gue langsung geber itu kan ya, ada lurusan kan. Wah, udah mentok tuh gas gue. Wah, bodo amat, mati dah gue geber masuk terus belokan ke arah UPH tuh yang ada Benton UPH sama lampu merahnya kan, jembatan. Terus ini deh kan ngerem tuh ada lampu merah kan, tiba-tiba diterakin lagi gue, weh denger gak lo, turun. Terus pas gue nengok ke belakang, wah si anjing masih ngejar. Gue pikir udah aman nih, udah nggak bakal ngejar, tau-taunya masih dikejar gue. Wah makin panik kan gue belok aja segala macem. Udah sampai depan Siloam tuh, singkat kata lurus terus, gue geber sampai depan Siloam. Nah itu kan ada orang suka nyebrang kan. Nah di situ gue agak ngerem tuh sedikit. Tiba-tiba gue ditimpuk tuh waktu itu pakai batu. Tek. Lu ditimpuk? Iya timpuk pakai batu kayak kerikil gitu. Gila. Tek. Begini kan. Kena tuh. Kena pundak atau punggung? Kena pundak sih, tek gitu kan. Wah ini udah nggak beres nih. Pas gue lihat motornya kayak udah makin deket kan. Wah ini bener nih ditimpuk sama dia nih, nggak salah lagi. Nah, akhirnya gue kejar tuh. Gue jauhin lagi sampai ke Atisa tuh. Atisa tadinya kan mau belok tuh, tapi ada orang nyebrang. Bukan orang sih, orang sama mobil ya kan, baru pulang gereja tuh, yang orang Katolik kan ibadah juga hari ini. Jadi Sapam lagi ngaturin tuh, jadi kita di stopin dulu, diberhentiin. Kita berhenti tuh, anjing nih bau-baunya nggak enak nih, gue udah bilang kan. Bener si anjing totonya mepet gini, weh turun lah anjing, budak lu gitu. Terus gue gitu, lu kalau ada masalah, iya, wah kalau ada masalah turun dong. Dia tiba-tiba nepok gue gitu, udah sampingan nih, tapi gue nggak mau nengok kan, bodo amat. Abis ini gue pokoknya jalan. Dia udah megang baju gue, bodo amat. Gue pokoknya gue jalan aja abis ini. Mau perkara abis ini, ya udah belakangan deh. Gue udah pas mobil udah habis, gue jalan, gue langsung tancap gas tuh. Tadinya gue mau belok ke arah yang ini nih, yang samping Atisa, cuman nggak jadi kan. Gara-gara satu jalannya rusak, kedua emang itu kan tempat buat keluar mobil ini kan, mobil dari gereja kan. Jadinya ya udahlah, gue lurusin aja. Lurus, kita kejar-kejaran tuh, kejar-kejaran terakhir belok sini sampai ke bundaran tuh yang dekat Lawson situ. Ya gue langsung masuk ke komplek. Gue langsung nggak babi ibu, minta kartu aja ke Sapam. Mau kemana mas? Ini mau ke rumah teman saya, gue bilang aja gitu. Udah tahu, udah. Langsung ke ini. Tiba-tiba motornya tuh gue liat spion, dia cuma melipir doang, nggak masuk. Nah di situ gue langsung kayak masih was-was nih. Tapi ada sedikit kelegaan, wah setidaknya nggak masuk. Gue akhirnya muter-muter dulu sebelum sampai ke sini. Buat mastiin kan? Iya, gue ke gereja dulu, terus habis itu gue ke kemana-mana dulu. Komplek belakang situ. Sampai ke tempat yang makan babi itu ada juga. Gue muter-muter dulu, berapa menit, 5 menit ada lah ya. Baru ke sini, pas udah gue liat, wah kondusif nih, aman nih, udah nggak ada motor lagi nih. 2 motor 4 orang yang ngejar gue cuy. Akhirnya gue sini. Gue telepon lah si anjing ini, berusaha tenang walaupun panik kan, udah keringet dingin nih, anjing nyawa gue terancam nih, mati gue kalau misalkan ini. Gue telepon, di mana bro? Di kosan nih, gue dibawa ya. Tiba-tiba kan kaget dong, kenapa nih, padahal janjinya jam 1. Jam 11 udah datang aja. Aturan yang gue ke rumah dulu, jadinya ini dulu malah langsung sini. Berarti emang Tuhan berkehendak lain cuy. Abis gereja hati gue bukannya tenang, malah dapat ini wejangan. Jadi pembelajaran sih, tapi emang jadi pembelajaran yang gue dapat hari ini adalah jangan main-main sama kaca spion. Perkara spion. Nanti kita judul podcastnya ini ya, perkara spion aja. Covernya juga perkara spion. Iya, ntar fotonya itu spion aja. Spion. Ya, jadi lu hampir jatuh atau belokan. Spion lu juga terganggu, lu bales tapi lu dikejar, dilempar batu kerikil, dipukul, diteriakin, ditepok, diteriakin. Gila, men. Bukannya itu pak, mental sih yang paling kena anjir. Gue kalau udah masalah, kalau dikejar diteriakin doang ya nggak apa-apa, yang penting dia jangan ngejar. Kalau udah ngejar itu udah males gue responnya. Jadinya kalau gini deh, kalau misalkan kita lihat juga kan situasinya, kalau misalkan
one by one, maksudnya satu lawan satu, ya ayo lah gue bilang turun. Tapi ini 4 orang lawan 1 orang, gimana? Kan 2 orang, 2 motor tuh, boncengan kan masing-masing kan. 2 orang. 4 orang lawan gue sendiri, anjir kan. Kalau gue turun pun juga pasti gue bakal kalah kan, anjir. Ya udah mendingan gue kabur aja. Tapi emang itu ya walaupun ya mungkin yang mendengar ini bilangnya gue bencong atau banci, tapi setidaknya itu menyelamatkan nyawa lah, yang lebih penting nyawa kalian itu lebih penting, men. Kalau misalkan one by one, ya ayo gue mah nggak usah takut deh, yang penting 1 lawan 1, gue ada argumen lu begini, lu ada argumen gue gini, kita mentokin aja udah. Tapi kalau misalkan ini 4 lawan 1, otomatis jumlah kalah dong kita kan. Lebih baik kita menyelamatkan diri, lebih bijak gitu daripada kita mati konyol ntar kan. Daripada harga diri lu pertahankan. Ayo man. Terus lu sampai kamar gue, lu panik masuk, lu cerita, gue ketawa, jadi deh podcast. Emang bangsat nih anak deh. Apa temen lagi kesusahan malah dibikin konten lah. Ini juga pesen nih buat konten kreator ya, lebih tepatnya. Kalau misalkan bikin konten tuh jangan jadi dari kesusahan orang. Ente mau nggak kalau misalkan lu lagi susah, gue bikinin konten, anjing. Tapi thank you banget nih lu mau ceritain. By the way, ini pertama kali juga gue rekaman sama Niko nggak jam 2 malam. Ini jam 11 siang cuy. Masih gelap-gelap gimana gitu, gelap-gelap hordeng maksudnya. Matahari mah udah sinar tinggi, tenang. Jadi emang apapun bisa jadi konten ya, perkara spion aja bisa jadi konten. Gila lo emang nih. Ini kenapa gordennya kita masih tutup? Ya karena kan sambil lihat orangnya masuk apa enggak, Gue masih panik cuy, jangan sampai nih panikan gue jadi parno ntar kan. Bagus nih gue liatin sekitar, wah aman gak nih, aman. Ternyata masih aman lah ya. Kalau misalkan nggak aman, ntar motor gue aja yang diangkut, biarin. Yang penting nyawa gue dulu anjir, gitu. Iya, harta bisa cari lagi ya. Harta gak dibawa mati coy. Yang penting dia udah minum kopi, udah makan regal, udah makan congfan. Yang penting satu sih, udah galer. Ya udah sekian aja. Ya udah sekian. Ini mau gue langsung edit, bye. Ayo.